Oke, saya Rickson Tampu Bolon. Ini podcast perdana. Saya berpikir nanti kanalnya namanya Siasat Malaka. Siasat Malaka, dan di depan kita ini sekarang salah satu orang tokoh mahasiswa di Kota Batam, ya. Beliau mantan ketua cabang GMKI cabang Batam. Jadi sedikit beliau akan bercerita tentang pengalaman hidupnya. Nah, beliau Binsar Pasaribu, ya. Oke. Nggak ada tepuk tangannya nih. Nanti efeknya. Oh, iya. Oke, teman-teman sekalian, barangkali kesempatan yang baik ini kita akan mau pakai cerita dari saudara Binsar Pasaribu, memulai cerita mulai dari kecil gimana, Sar? Sampai sekarang ini perjalanan hidupnya sampai melanglang ke Kota Batam ini gimana ceritanya? Cara apa ini Bang ya? Secara singkat lah kira-kira begitu, gimana? Kalau aku sebenarnya dari kecil istilahnya dilatih hidup dalam perjuangan lah Bang. Ya kan, karena memang background keluarga bukan orang berada lah, istilah bahasa Medannya, ya kan. Nah, jadi kalau di kampung itu background keluarga istilahnya, kalau di kampung kami ini kasta paling rendah. Kenapa kayak gitu? Karena orang tua itu selalu jadi bahan bulian, ya kan. Nah, jadi kisah kecil itu saya hanya dipertontonkan bagaimana orang-orang itu mempermainkan keluarga lah, istilahnya begitu. Dalam arti begini dia. Jadi bapak saya ini orangnya paling malas pakai baju Bang. Ya kan? Kemana-mana keliling kampung tak pernah pakai baju. Tak pernah juga pakai sendal, begitu ya kan? Nah, jadi orang nengoknya kayak bapakku ini katro, kumuh, begitu-gitulah gayanya, ya kan? Sehingga karena penampilannya begitu, orang pun jadi semena-mena. Nah, jadi saya ini pun sebenarnya anugerah Tuhan juga lah ya. Yang pertama saya syukuri karena saya saat ini menyandang S1 lah Bang, sarjana. Sudah ada di keluarga yang sarjana? Yang pertama itu abang saya. Oh, sudah sarjana juga. Iya, Sarjana apa? sarjana pendidikan. Kuliahnya dulu di mana? Dulu di Stakpais, Batam juga. Oh, di Batam juga? Apa Stakpais itu apa? Stakpais itu sekolah tinggi agama Kristen. Namanya Pais. Di mana tuh, Sar? Di Bengkong itu Bang. Masih ada sekarang? Kayaknya udah tutup. Tapi tamatannya apa? Sarjana teologi juga? Dia pendidikan agama Kristennya. Oh, sarjana Iya. PAK ya, pendidikan agama Kristen ya. Oke. Kalau aku STH, sarjana teologi. Oh, berarti dari keluarga baru kalian berdua lah yang sudah sarjana. sarjana. Oke. Berapa bersaudara? Kami 7, aku anak ke-6. Anak ke-6. Ya, jadi rata-rata kakak saya itu paling tinggi itu tamatan SMA. SMA itu paling hanya 2 orang. 2 orang lah kami yang tamatan SMA, 2 sarjana. Nah, lainnya itu nggak berpendidikan lah, semua SD, SMP paling tinggi lah itu. Nah, kenapa kayak gitu? Sebenarnya karena ketidakmampuan keluarga begitu Bang. Nah, jadi saya itu dulu pernah SMA, nggak sanggup orang tua sekolah kan. Nah, jadi bawa mental seperti saat ini lah begitu kan. Udah daftarkan aja diriku sendiri. Pada saat SMA? Iya, daftar sendiri aku itu? SMA ke SMK Budi Utomo Sikampa. Labusel. Oh, Labusel. Jadi daftar sendiri, cuman memang masa-masa nakalnya pada waktu itu Bang. Nggak ada uang juga kan, cuman saya niat saya harus sekolah. Nggak peduli berantem di rumah, terserah lah begitu kan. Akhirnya kisah nakalnya ku jual berondolan. Jadi kami kan di perusahaan kelapa sawit, ya. Jadi saya pergi dulu ke kelapa sawit, putih berondolan pada waktu itu dapat kalau nggak salah 1 atau 2 goni lah itu. Kalau mengumpulkan berondolan itu termasuk itu bisa sebenarnya pidana itu. Pidana itu ya, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh itu sebenarnya karena kita komersialkan kan. Oh. Tapi kalau untuk digunakan untuk bahan bakar, contoh lah kan biasa kita kan masak di sana pakai berondolan Bang.
kalau mengambil itu untuk kebutuhan sendiri atau rumah tangga Ya, barangkali itu nggak masih masalah. bisa. Iya. Nggak masalah. Cuman Tapi kalau kalau- untuk dijual itu bisa jadi masalah ya. Iya. Pada waktu itu pernah juga saya itu ketahuan. Hampir dapat juga lah. Itu di jalan raya jumpa sama kami bilangnya mandor satu. Itulah kepala kapling kami lah istilahnya begitu kan. Nah, dia lihat, "Woi, si Domo dulu saya di kampung dipanggil si Domo. Si Domo Oh, buat karena perlolan." Binsar Pardomo aja. Iya, Binsar Hadomuat Berarti Pasar di Ibu. kampung lebih dikenal dengan Domo ya. Iya. Si Domo ya. Kalau di Batam Si ini saya Domo. dipanggil Binsar. Si Domo itu kayak film apa itu ya? Film apa itu? Apa? Sedap-sedap, ngeri-ngeri sedap. Kira-kira sudah, si Domo ya. Jadi Opung kau udah tonton juga itu? Udahlah bang, Jadi sampai kalau agak dengar lainnya. nama Domo itu, jadi agak senyum-senyum lah kalau kira-kira gitu ya. Sebenarnya Jadi juga, makin nih gini ya. Aku kayak aku yang dipanggil. Iya, Gitu. iya, Kadang si main Domo handphone ya. kita pas Opung Domo katanya kan, nengok lagi kita, oh ternyata film begitu Oh, kan. iya, iya. Tersontak. Jadi kalau di Batam ini aku dipanggil Binsar. Ya, pada Di waktu itu kampung Domo ya, lebih populer di kampung namanya iya, Domo ya. Domo. Jadi ketahuan lah sama mandor satu. Akhirnya dikejar-kejar juga kita kan. Kita serakkan lah di jalan raya itu perondolan itu. Lari begitu lah kita. Sendiri? Berdua lah bang. Berkawan, ya, Ya, makanya biasa kalau bawa itu kita dua goni. Oh, biasanya kalau sendiri nggak sanggup ya. Kalau sendiri bisa. Cuman agak ribet dia bawanya Berisiko ini. juga lagi ya. Berisiko tinggi. Berisiko tinggi kalau sendiri, yang nggak ada yang Iya. monitor ya. Susah dia ininya bawa motornya itu bang, karena jauh kita kan di pelosok jualnya ini harus ke kota. Ke kota itu sekitar 1 jam. Oh, istilahnya nggak ada yang megangin. nanti Iya, gitu nggak ada ya. yang megangin. Biar satu yang bawa, Nyetir, satu lagi yang satu di pegang belakang. ya. Ya, satu bisa juga di depan kan. Oke, oke. Cuman kalau hanya satu aja di depan susah kita nanti Betul. apanya kan. Nah, akhirnya pada waktu itu itulah hasil dari ngutip perendolan lah, itu jual perendolan lah aku daftarkan. Nah, cuman memang ya sepanjang perjalanan memang karena kenakalan juga. Jadi 1 semester dulu selama 6 bulan itu saya hanya masuk 1 minggu aja. Itu pun masa MOS, masa orientasi sekolah. Habis itu nggak masuk. Jadi tiap minggu itu aku selalu dapat surat cinta lah dari kepala sekolah bang, lewat kawanku. Orang tua tahu? Nggak tahu, karena kami dari kota itu, dari sekolah kami kan di kota ini, SMK Budi Utomo di Cikampak. Kami ini kan di pelosoknya, 1 jam lah itu. Kepala sekolah ini pun nggak kenal juga orang tuaku. Jadi biasa kalau ngasih surat sama yang biasa satu kampung lah, titip lagi situ. Cuman dia pun sama juga kayak kita kan, putus juga dia. Jadi ya begitulah terus. Ada berapa orang pada saat itu yang dari kampungmu itu, tempat tinggalmu itu yang sekolah di sekolah kalian yang sama itu? Rata-rata semua sih bang, sekolahnya ke sana semua. Budi Utomo itu? Iya, Budi Utomo ada juga yang di Yatim. Tapi waktu di Budi Utomo itu kami ada berlima lah kami, satu angkatanku lah ya. Oke. Berlima lah kami. Jadi biasa ada satu yang agak-agak Baik. gemulai lah. Oh, gemulai. Dia lah yang rajin sekolah. Jadi kami 4 orang ini kesini lah terus dikasih surat cinta itu. Oh. Jadi lewat dia terus, dia lah yang bagi macam-macam gajian. Iya, Bagi iya. amplop tiap minggu begitu kan. Tapi surat dari dari sekolah begitu. Selama sekolah dulu ya kerjaan kita pagi udah ke parkir tua, main biliar ya kan. Habis itu main tuo, begitu terus perputaran Itu hidup. mulai dari tingkat pertama SMA ya? Mulai masuk SMA aku bang. Begitulah kerjaan mulai kami. bandal gitu? Sebenarnya saya nakalnya itu mulai dari kelas 6 SD. Oh. Nah, tapi waktu kelas 1 SMP itu saya udah baik lah bang, bahkan sampai bisa dikatakan juara lah. Saya juara 3 seangkatan di kelas 1 SMP. Jadi juara 3 dari 80 orang. Wih. Itu pada saat Kelas 1 SMP. Nah, waktu kelas 2 semester 1 masih dapat peringkat 14. Ah. Nah, tapi di situ kenapa masuk peringkat 14 udah mulai nakal, kenal kenal remaja lah, tapi Kenakalan remaja. belum sampai kenal cewek juga. Iya. Nah, di semester 2-nya itu mulai awal-awal dulu saya nakalnya itu pakai narkoba dulu. Awal-awal pakai ganja lah dulu, baru ngelem. Tapi lebih ngeri dulu ngelemnya daripada ganjanya, karena kan ganja kan lebih mahal. Iya. Masih ingat aku kalau nggak salah dulu satu paket kecil dia Itu tahun-tahun 20 berapa ribu itu, itu tahun Udah mulai 2012 masuk di nih. kampung itu ganja, ngelem, narkoba, udah masuk semua ya? Iya, karena Komplit semua, nggak ada lagi yang belum masuk ya? semua udah masuk Udah masuk dulu. ya?
Jadi mungkin banyak juga, bukan cuma dirimu ya, di kampung itu remaja-remaja itu sudah bersentuhan dengan itu ya. Tapi kalau boleh jujur, aku dulu jonggolnya, aku yang bawa itu ke kampung. Tapi di kampung-kampung luar udah lebih ngeri. Kami kan ada Agak istilahnya lebih dalam lagi gitu ya. Iya, kami ada istilah apa bang? Nama kampung itu perabdeling. Oh, afdeling ya. Kalau di kebon itu. Iya ya? di kebon. Afdeling. Jadi di abdeling kami itu saya dulu yang bawa itu apa ngajari anak-anak ngelem, ya bawa dari luar lah ya kan. Dari mana kau dapat ilmu ilmu itu? Ada teman dari Siantar, dia anak pindahan dari Siantar lah ke sekolah kami, mungkin dia kena dewa atau kayak mana, pindah dia satu angkatan kelas 2 dan dia nakal dan banyak cewek yang suka sama dia dan aku dulu pengen juga punya pacar gitu bang, ya kan, bad boy lah ya. Aku lihat dia bisa banyak pacar ini mungkin karena kenakalan, karena aku baik, tak ada juga yang mau. Juara 3 dulu aku kelas 1, kok nggak ada juga cewek yang dekat kan gitu kan istilahnya kan. Oh mungkin harus nakal. Pada saat itu kau berpikir begitu? Iya. Harus nakal dulu biar banyak teman, banyak cewek yang ini mendekat gitu, punya cewek banyak gitu ya? Istilahnya begitulah bang. Makanya ngikutlah sama kawan-kawan kan. Sama yang kedua juga kan karena pengaruh keluarga juga lah. Terlalu berat beban saya di rumah. Saya itu dulu tukang masak bang di rumah bang, tukang masak, tukang cuci pakaian. Tapi kan kalian banyak dulu di rumah kan banyak. Tapi waktu aku SMP itu kami itu anak mama itu hanya 3, abangku itulah yang sarjana itu. Oh, yang di rumah, yang masih tinggal di rumah. Iya masih tinggal di rumah itu tinggal 3 aja kami. Dirimu sama adikmu lah ya? Adikku, aku sama abangku. Iya. Yang adikmu cewek atau cowok? Cewek. Siapudan kan, manja banget dia bang. Dia aja itu bisa jalan, dia itu umur 7 tahun. Jadi dulu sering gendong-gendong rasanya. Istilahnya begitulah, nggak tahu lah kita ya, atau mungkin memang anugerah Tuhan lah, nggak tahu lah kita. Jadi pada waktu itu aku kelas 3 SMP, kelas 3 SD, gendong-gendong dia lah terus ke penitipan. Karena mama kerja, nggak ada orang apa dari kelas 1 kok nggak salah itu, saya udah bawa dia itu, gendong-gendong dia lah, ngantar ke penitipan, pulang sekolah jemput dia begitu kan. Jadi sampai SMP itu kelas 1 SMP lah ya, karena di kelas 2 udah mulai nakalnya begitu kan. Kelas 1 SMP itu saya tukang cuci pakaian di rumah, tukang masak, beres-beres rumah, sore jemput mama pulang kerja begitu kan. Jemput adik, ngurus adik, begitulah semua. Jadi kalau abangku dulu karena dia juga anak laki-laki paling besar, jadi biasa agak-agak diapakan lah begitu kan bang kan. Apalagi masih ada adiknya yang bisa disuruh-suruh, biasalah itu anak tengah, jatah anak tengah orang bilang kan. Jadi urusan-urusannya domestik, urusan-urusan rumah kebanyakan kau lah yang handle. Aku lah semua yang handle. Tapi bangmu kan ikut bantu juga kerja? Enggak juga, justru kena lotak kita. Gitu ya? Nggak bisa main dulu bang. Jadi kalau aku main dulu curi-curi lah. Misalnya dia tidur baru kabur, tapi pulang kena ajar sama dia. Mama aku nggak pernah ngajar, dia ngajar. Tapi abangmu lebih terarah kira-kira gitu, hidupnya nggak terlalu bandel seperti kau? Iya, dia lah mungkin anak paling baik. Oh gitu ya? Iya. Karena lebih tertib, lebih terarah gitu ya? Dia rajin belajar. Oh gitu ya? Iya, dulu dia SMA aja dulu di Kandis, SMA Negeri 1 Kandis, dia itu juara 1 dia bang. Waktu di Bagan juga, pindah sekolah dia juga kan, pernah kan? Di situ pun tetap juara 1 juga dia. Memang dia orang yang pintar, rajin belajar dia. Oke, Sar, kita kita coba persingkat lah. Jadi mungkin begitulah dulu kisah masa kecil sepenggal. Nanti untuk lebih jauh barangkali ada sesi khusus untuk pengenalan sama Binsar Pardomuan ya. Hadomuan Pasar Ibu ya. Jadi lahir dari keluarga yang istilahnya secara ekonomi masih tetap survive lah kira-kira begitu ya. Dan terakhir singkat cerita merantau ke Kota Batam ini tahun berapa tuh? 2015 tanggal 2 Januari. 2015 2 Januari. Iya. Pas habis tahun baru itu berangkat. Ke Batam ini ceritanya bagaimana? Sebenarnya saya ini ditolak di kampung. Karena semua kenakalan itu kan. Sampai kampung pun menolak katanya. Itulah mandor 1 itu semua sama perangkat-perangkatnya. Binsar ini nggak bisa lagi di sini. Nggak bisa lagi si Domu ini di sini begitu. Itulah kesimpulan mereka. Iya, terus kenapa kau berpikir ke Batam?
Dulu aku udah buntu bang. Jadi waktu kelas 2 SMP itu awal kenakalanku itu karena dulu aku merantau sama kawan-kawanku ke Siantar, kabur dari rumah. Itu hanya 3 hari aja itu. Dijemput langsung sama orang bapak ke Siantar. Jadi dulu kami tinggal di inilah Taman Bunga sama anak pang itu depan Ramayana itu, Kubur Pahlawan. Bukan di tempat keluarga. Bukan. Ya, istilahnya Jadi kumpul-kumpul sama anak pang. iya, kita memang jadi anak pang pada waktu itu. Oh, anak pang nih. Iya. 3 hari kita dijemput ya kejar-kejaran juga kan. Oke. Itulah awal pertamaku keluar dari kampung. Jadi pada waktu itu kan di kampungku itu memang aku pernah dulu di zamanku itu aku sendiri yang punya handphone di sangkatanku. Tahu bang kenapa aku bisa punya handphone itu? Jadi dulu pernah aku balap liar, tabrakan. Jadi inilah bibirku inilah yang atas ini tandanya. Jadi dia besar sendiri sama gigiku ini ada rontok depan kan. Oh iya. Nah, jadi dulu tabrakan sama motor juga. Jadi kecampak lah aku, motor rusak memang. Pada waktu itu habis bonusan. Jadi masuk ke rumah sakit 3 hari, sadarkan diri lah aku. Di hari ketiga kok gak salah itu. Nah, baru ditanya, emang cepatlah kau sembuh katanya begini-gini, kasihanlah kau sama mama sama bapak katanya. Aku mau cepat sembuh, tapi belikan aku handphone ya, aku bilang gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kau cepat sembuh kata mama kan. Dibelikanlah handphone. Jadi pada waktu itu, waktu kami berangkat ke Siantar itu kan nggak punya uang bang. Jual berondolan kami, tapi nggak cukup. Kujualkanlah handphone itu, itulah ongkos kami. Itu kujual 200.000 ke counter. Itulah ongkos kami ke Siantar dan modal hidup kami selama kami di sana. Di Siantar lontang-lantung selama 3 hari. Terakhir bagaimana orang tua bisa menjemput kau? Ternyata kami kan berempat. Ada satu orang kawanku ini yang masih bisa ditanya orang tuamu. Dia yang komunikasi ke kampung, ke bapaknya. Kami di sini baik-baik aja. Iya, Pak, aku nggak sanggup gitu. lagi, begitulah bahasa ini, Bang. Di SMS dia kan. Terakhir dijemput lah kalian semua nggak dijemput? Semua kami jemput karena pulang semua lagi ke kampung gitu ya. Perwakilan bapak keluarga kami lah. Empat-empatnya juga berangkat. Berangkat ke Siantar untuk menjemput kalian. Menjemput kami. Pas dijemput kalian nggak melawan? Dijemput ya nggak ngelawan, kejar-kejaran lah pada waktu, tapi akhirnya dapat lah, akhirnya dibawa lah ke kampung, ya udah nggak ngelawan lagi tuh bang. Setelah itu ceritanya tadi ke Batam tadi gimana? Jadi kenapa kok berpikir di Batam? Katanya ditolak di kampung. Ditolak di kampung. Jadi karena semua kenakalan ini, jadi dulu di kampung itu bang, semua rumah itu aku udah pernah bongkar. Iya, yang jual TV-nya lah, jual PS lah, jual motornya, semua udah kubongkar. Berarti di kampung itu udah sangat terkenal lah kau ya? Sangat terkenal kali. Jadi sampai pada waktu itu, ini ada mama aku dengar ini, dia bilang begini, udah lewat Sidomu hati-hati, katanya begitu. Jadi waktu aku sekolah pendeta, pernah aku pulang kampung, semester 4 pada waktu itu, jadi mereka bilang, Dumu, biar kau tahu dulu kami ini, kalau kau lewat, kami sangat takut kami, pasti akan ada barang kami yang hilang katanya. Nah, termasuk itu, satu kampung itu tidak ada mesin air bang, sanyo. Nah itu semua satu kampung itu udah pernah gue curi. Karena ini sebenarnya ada dendam sebenarnya bang. Karena dulu itu kau sendiri atau bareng kawan itu? Sendiri kau lakukan itu? Jadi aku dulu pernah kecewa sama satu kampung itu. Jadi di tempat kerja orang ini bercanda. Jadi bapakku ini pakai celana boxer, hanya pakai celana aja, baju enggak gitu kan. Pakai baju tadi. Jadi iseng dia dipeloroti celananya, emosi lah pula kita kan. Yang porotin siapa? Temanmu? Bapak-bapak tapi masih kawannya bapakmu lah kira-kira gitu. Tapi ya. masih jauh di umurnya, di bawahnya umurnya. Gitu ya. Kawan-kawanku juga main judi dulu umur 14 tahun aku. Tapi sorry, orang tua masih sehat? Sehat dua-dua. Ya. Masih di kampung ya? Masih di kampung, sekarang udah pindah ke Sidimpuan, nggak di kebun itu lagi. Udah pensiun bang. Ya. Jadi gara-gara itu, satu kampung itu jadi musuhku bang. Makanya semua ku hajar kan. Jadi pernah juga dulu ku kejar. Pada titik itu kau merasa kayak di kampung itu nggak menghargai keluarga kalian, jadi cara balas dendamnya kayak gitu. Aku nggak bisa pukul mereka, tapi setidaknya ku kerjain lah kayak gitu lah. Kau pukulin nggak mungkin juga kau pukuli semua kan? Tapi gara-gara itu kan merampok begitu semua kan. Aku 3 kali laku bang dikeroyok orang. Puji Tuhan tak mati-mati aku, dan puji Tuhan tak pernah aku masuk penjara. Di Batam ini aku pernah masuk penjara. Tapi bukan karena kriminal, pelayanan bang.
Ya. Oke. Jadi tadi teringat tadi Jadi gimana ke gara-gara Batam itu- itu, ke Batam itu gimana ceritanya? Aku kan bingung nih, baru dijemput lah aku itu dari Tanah Karo. Oke. Dijemput pulang aku ke kampung. Begitulah waktu aku balik semua repot satu kampung itu. Si Binsar nggak boleh di sini, si Domini nggak di sini. Pada waktu pulang lah abangku juga dari Batam, dari komunikasikan kau bawa lah adik ini nanti. Karena aku nggak tahu mau kemana lagi kan. Abang Tini lah yang bawa ke Batam. Masih ingat juga dulu aku di Batam itu. Waktu perjalanan ke Batam ada doa aku bang, ini masih selalu ingat ini. Waktu di kapal dulu 2015. waktu perjalanan dari Dumai ke Batam. Oh, karena naik kapal. Naik kapal. Jadi di kapal itu aku berdoa sama Tuhan. Tuhan kalau aku mau jadi orang jahat, aku harus lebih jahat daripada Yang sekarang ini. bukan Ulu Penggabean. Oh. Dulu Ulu Penggabean ini idola lah gitu kan. Nah, tapi kalau aku mau jadi orang baik, buatlah aku menjadi seorang pendeta. Itulah doaku bang. Makanya waktu aku mengalami pertobatan lah pada waktu itu di 2015 bulan 3, disitulah murni semua putus, semua kehidupan yang lama. Jadi habis pulang gereja aku balik bulan 3 itu pulang gereja. Habis itu aku pakai ganja lagi bang, dapat ganja aku sama satu kos-kosan Sudah tempat di Batam abangku ini? di Batam. Oh, iya. Nah, terus nggak terasa lagi. Terus aku pakai sabu, udah nggak ada lagi rasanya, amber semua, nggak ada efek. Istilahnya karena kau udah pernah pakai itu sebelumnya dan kau pakai yang sekarang ini Iya. rasanya nggak berasa lagi gitu. Karena masih selama di Batam ini, mulai dari bulan 1 itu sampai bulan 3 itu aku masih tetap pakai. Nah, tapi ada suatu waktu aku pakai itu kayak amber semua rasanya begitu. Kenapa itu? Aku berpikir ya ini udah waktunya Tuhan. Sehingga aku bilang Tuhan ini udah waktunya, aku akan tinggalin ini semua. Pada akhirnya aku ninggalin itu semua, aku nggak ada efek bang. Orang kan biasa kan kayak ada gila-gilanya kan. Aku dulu pernah juga hampir overdosis bang. Pakai obat, ekstasi, itu cukup banyak kami telan. Dan itu aku yang kuingat itu hanya apa yang lewat aja, siapa yang lewat. Tapi badan ini nggak bisa bergerak. Oh. Jadi aku lihat juga orang tendang-tendang kita gitu kan. Kita nggak Tapi bisa nggak terasa, berdaya, iya nggak terasa, nggak bisa bergerak bang. Kayak ini udah mau mati. Sakratul maut Bangun. lah ya. Hah? Sakratul maut. Udah bahasanya, kayaknya udah sampai kayak gitu lah perasaan itu. kita udah di persimpangan antara hidup mati nih kira-kira Iya. gitu ya. Sama pakai sabu dulu kan, kebanyakan juga begitu juga. Oh itu sakit kali overdosisnya. Jadi kau bisa tinggalkan itu Iya karena itu bang, karena aku yakin karena kau udah gak merasa lagi kira-kira gitu. zaman Tuhan itu bang. Di situ aku percaya Dari mana kau mujizat tahu cerita ada. itu zaman Tuhan? Maksudnya apa sebelumnya? Jawaban Karena doa, kau Bang. barangkali ya berdoa itu kok kenapa gitu? Waktu aku teringat kan waktu di Itu kan kapal. pada saat kau udah jadi mahasiswa ini ya? Belum jadi mahasiswa belum itu, jadi Bang. mahasiswa. Iya. Baru masuk ke Batam Masih ini. bulan 3 lah itu baru nyampe di Batam. Nah, aku kan Oke. mahasiswa kan bulan 8. Di Batam ini kau dulu ngapain lah ceritanya begitu? Itulah dibawa abangku lah ke gereja lah aku disuruh abangku. Di gereja lah abangmu aku. yang membawa Iya. ilmu. Abangmu duluan di Batam ini. Iya, dia udah 5 tahun di Batam. Sudah 5 tahun di Batam. Dibawanya Iya, lah kau dari dibawa kampung ke ke sini. kampung. Iya, Nyampe kan? di Batam disuruh lah aku ngurus-ngurus gereja. Gereja. Bersih-bersih begitu-gitu. Nah, 3 bulan lah aku alami baru aku dapat. Tapi di situ jawaban masih doa. ada kebandalanmu karena Masih kalian mengerjakan. bawa kau Iya. kerjakan gitu ya. Namanya candu juga udah dalam dulu ya kan Bang kan? Jadi kau istilahnya barangkali sudah beraktivitas bantu-bantu di gereja itu udah mulailah sedikit-sedikit kau belajar kira-kira begitu Iya, dalam sambil kehidupan belajar. bergereja kira-kira gitu ya. Dulu di gereja GBI Tapga Bengkong dulu, jadi tukang parkir aku sana Bang. Oh, Tapga Bengkong itu? Iya, tukang parkir. Yang sekarang yang udah bagus itu? Iya udah bagus. Dulu masih ruko-ruko apa kan? Belum sebagus ini lah dulu. Tahu kita progresnya itu Bang. Kayak gitulah dulu. Jadi akhirnya gara-gara itu aku sampaikan lah sama bangku, Bang aku udah benar-benar berhenti total sama kehidupan lama ini. Nah, aku ingin memilih jalanku. Nah kau maunya apa? Kau mau kerja atau kayak mana katanya? Aku pengen kuliah sekolah pendeta aku bilang kan. Kenapa kau Kayak mana berpikir caranya? menjadi Karena itu Bang sekolah? jawaban doa Bang. Aku Ya, kan udah kenapa? ngajar di dalam. Tapi mungkin barangkali melihat dari abangmu kayaknya ya. Enggak Bang. Kenapa kau berpikir menjadi sekolah pendeta? Gara-gara doaku ini di kapal itu Bang, itu yang aku ingat. Kalau aku nanti jadi orang baik, aku harus jadi pendeta. Pendeta begitu. ya, Kalau kalau- jalanku baik di Kalau Batam mau ini, jahat sekalian lah harus jadi ulu lebih- penggabean, Iya ya. bongkar-bongkar Ulu bank penggabean. apa begitu Iya. lah Bang. Itu Mafia dulu lah ya.
iya di gambaran otakku. Akhirnya ya udahlah, jadi itulah disuruh lah aku ngambil paket C di Mediterania. Pas lah di sebelah koper. Kan ada itu. Oh berarti di situ Mandiri. Kau nggak menyelesaikan ini juga ya SMA ya? Di sini ambil paket C lah aku di Batam. Mediterania itu. Iya. Oh yang lurusannya ruko koper itu ya? Yang pertama dapat. Yang ada kafe-kafenya juga kan? Iya. Sebelahnya itu ada kan? Situ ya. Oh. Sabtu Minggu aku sekolah dulu. Berapa lama dulu paket C itu ngambil? 3 bulan aja aku bang. 3 bulan selesai ya, dapat ya paket C ya. Iya. Setelah itu masuklah aku ke Esteteril. Esteteril. Aku dulu. Dan memang sudah ancang-ancang mau jadi pendeta kira-kira iya. gitu ya. Jadi waktu bulan 7 langsung diantar aku ke asramanya aku sendiri dulu. Satu angkatanku, yang lainnya kakak tingkat lah semua kan. Sambil nunggu-nunggu kawan-kawan karena aku paling dekat. Hanya aku sendiri dari Batam. Yang lainnya semua dari kampung. Nah itulah, dari situlah perjalanan itu kan. Aku yakin bahwa memang Tuhan arahkan ke sana. Jadi aku dari kampung itu bang hanya bawa baju apa yang nempel di badan. Baju lain nggak ada. Nggak ada ya. Paling mungkin kau dari kampung cuma bawa tas ransel aja gitu ya. Nggak ada tas bang. Nggak ada tas. Karena bajuku kan hilang semua. Waktu di cuma kampung bawa dulu badan kan. aja lah kau kira-kira gitu. Iya, ya. bawa apa badan yang melekat aja, nggak ada yang bawa nggak ada. Koper-koper apa nggak ada. Nggak ada dulu aku bawa. Jadi baju abangku lah ada 3 setel itu lah buat ke asrama. Itu yang ku putar-putar terus. Ya puji Tuhan lah sampai sekarang masuk ke Esteteril dengan harapan mau jadi pendeta, ambil program studi teologi ya. Nah setelah itu kau merasa itulah jalanmu. Itulah jalanku. Okay. Nah terus kenal masuk berorganisasi di GMKI. GMKI itu gimana jalannya? Jadi sebenarnya beranjak dari keluh kesah juga. Itu semester berapa itu? Atau udah tamat ya? Itu belum pas ya? nyusun skripsi tuh bang. Oh nyusun skripsi, kenapa? Iya, pas nyusun skripsi semester 8. Jadi dulu aku itu pernah didirikan gereja 2 kali bang. Cuman pertama ditolak masyarakat, yang kedua karena COVID. Jadi aku dituntut untuk langsung bangun gereja sendiri karena pada waktu itu aku pelayanan masih di rumah-rumah warga. Gereja GBI ya? GBI, ya. Okay. Jadi udah bernaung di GBI lah pada waktu itu. Nah, jadi kita ini kayak tertekan lah pada waktu itu kan. Baru waktu pelayanan masih jemaat itu bicara tentang politik pada waktu 2019. Kan itu lagi mau pemilu itu bang. Nah mereka bicara itu, aku kayak dongo-dongo. Pada akhirnya aku berpikir bahwa seorang pendeta itu juga harus paham ilmu sosial, ilmu politik, ilmu ekonomi dan semua ilmu begitu kan. Nah, dari situlah aku beranjak. Aku pengen sebenarnya punya wadah untuk belajar di situ. Cuman kalau mau sekolah, aku tak punya duit kan gitu kan. Akhirnya ketemulah GMKI dari flyer masuk dari WhatsApp grup. Si Happy yang kirim itu, Happy Bencap, pada waktu itu dia Bencap. Oh, Happy yang Gula di Poltek ya? Iya, dia yang share ke grup kami. Pada waktu itu kami pernah satu event bareng lah gitu. Lalu kami dalam satu grup. Di grup itulah dia kirim. Oh, si Happy ini makasih bilang Happy tahu nggak itu? Dia nggak tahu itu. Gara-gara dia lah istilahnya jalannya kau bisa berkenal dengan. Ya baru ini aku jujur. Selama ini nggak pernah aku sampaikan bahwa. Dan dia nggak tahu itu ya? Dia nggak tahu itu bang. Jadi dari situlah aku dapat. Karena aku tengok flyernya ada John Slemena. Yasona Lawli, Menteri Menkumham. Oke. Jadi ku tengok ini organisasi Kristen tapi ada pejabatnya gitu kan. Oh berarti ini ada bicara politiknya begitu bang. Nah, jadi ada sebelumnya kau nggak tahu nggak ngerti kita GMKI bang. Cuman dari flyer itulah. Flyer itulah yang aku analisis. Ini kebutuhan bagiku begitu. Ini menarik ini kira-kira. Menarik. Gitu ya. Akhirnya masuklah ber-GMKI. Mulai dari proses Maper tahun berapa? Tahun 2019. Maper itu teman-teman masa perkenalan ya, perekrutan ya. Iya. Rekrut disahkan jadi anggota begitu. 2019 September. 19 September. Oke. Masuk ber-GMKI. Habis itu sampai dari situ terus aku ngikut. Beda aku dengan anggota biasanya kan. Setiap pertemuan aku ngikut gitu kan. Berarti ikut terus kegiatan dulu aku bang. Kalau aku potong sih. Kau ikut
GMKI lebih pada inilah ya, konteksnya itu lebih mencari lah kira-kira tuh. Iya, mencari. Bukan diajak-ajak gitu, Bukan. dibujuk-bujuk gitu, paksa-paksa bukan ya? Nggak ada. Jadi Karena aku tadi yang itu mencari. karena setelah belajar teologi, terus melihat realitas di lapangan, Kurang dan ilmu. Iya, merasa kayaknya ada dimensi-dimensi yang lain yang saya kurang pahami. Iya. Dimensi yang agak mungkin lebih sekuler lah kira-kira kita bilang begitu ya. Misal dunia apa Ya, politik, terlalu umur surga sosiologi, selama ya ini kan, padahal kita masih di dunia. masih perlu belajar tentang dunia. Iya. Terus dapatlah flyer dari Happy, lihat WhatsApp dulu. GMKI, terus masuklah. Masuklah ke GMKI. Jadi setelah masuk berkenalan bagaimana? Memang Ngejar terus. Jadi kalau nggak ada kegiatan, aku jumpa BPC. Makanya dulu sampai tidur bareng sama mereka kan. itu Cesardo. motifnya cari-cari BPC Mau belajar. itu mau belajar. Iya, mau belajar Bukan game karena kayak yang itu. lain-lain. Nggak ada bang. Nggak ada Karena misalnya pada kayak waktu dulu, itu aku dulu pernah juga ya masuk GMKI, ya yang nggak sampai seperti dirimu ini. Iya. Mau belajar gitu, barangkali lebih kepada ngikut-ngikut aja dulu, ikutkan kawan. Oh bukan ya? Enggak, aku memang Yang dulu pengen belajar kira-kira mau gitu. belajar karena aku mau cari itu pengetahuan politiknya itu bang. Pada masa siapa dulu ketua cabang itu? Sandi Sinaga, Oh Sandi Sinaga, sekretarisnya Kak Meli. Meli. Jadi Oke. ku kejar terus kan. Aku dulu kan tinggal di Tanjung Uncang, Oke. di Ruli Putrajaya itu. Nah, jadi tempat nongkrong BPC ini yang apa di Batu Haji. Orang-orang Cesardo, ada juga dulu Sinopal ya kan. Ada abang gitu kan. Si Bang Otasi di rumah Bang Otasi pada waktu itu kan, sama Tulus juga. Dan apa dulu Rimbun Korwil pada masa itu kan di sana juga dulu tinggal kan. Oh itu istilah teman-teman kalian lah Iya. ya di Dan apa mereka ya? ini kan rutin Basecamp kali ya? bicara organisasi bang. Itu yang buat aku jadi rajin ke Sor sana. gitu ya. Iya. Dulu aku kan ada juga kerjaanku. Aku juga masih lanjut pelayanan. Buka-buka apa dulu Sabtu ceria untuk anak-anak. Oh sudah ada pelayananmu Iya. kira-kira gitu ya. Sambil lah lakukan itu juga. Tapi ketika mereka ngomong tentang organisasi itu, memang kau merasakan ada ketertarikan di situ. Iya. Ini seru ini omongannya ini gitu. Iya begitu Iya dia. kan? Jadi kita karena aku lihat ada belajar kayak hukum gitu kan. Iya. Arah-arahnya kan gitu Iya, organisasi hukum, ini Bang, kan. politik, sosial ya kan. Jadi Ekonomi. masuk sana, oh ini menarik istilahnya begitu bang. Jadi aku pengen mau belajar begitu. Makanya aku kejar terus mereka. Selalu ku tanya di mana Pak Kabit, di mana Pak Kabit. Aku kejar ke, kalau enggak selalu aku datang ke tempat Bang Otasi. Aku yakin pasti ada orang di sana. Dan di sana yang asiknya mereka ini hari-hari bicara organisasi terus. Cesardo kan kental kali di organisasinya kan. Iya, ya. Macam kayak dia aja punya Candu game dia, kayak ya. candu kali dia. Jadi bangun pagi apa-apa ketemu Ya, ngomongin tentang organisasi. Organisasi sampai pagi lagi jumpa lagi organisasi. Begadang ngomong organisasi Iya. terus ya. Dan yang membuat aku melekat itu di game kayak ini karena jiwanya sama kayak jiwaku dulu bang, orang jalanan. Nah itulah yang membuat aku kayak ini Kayak dunia agak aku gitu. cocok gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya aku orang rumah, orang suka ngurung diri, mungkin nggak cocok aku di sini. Oh. Mungkin ya kan. Karena pada waktu itu kan agak jarang juga kegiatan bang, apalagi masa COVID pada waktu itu Betul, kan. betul. Jarang kegiatan, apa yang membuat kita menarik untuk bergame kayak ini? Nah, dulu aku karena rajin aku di lingkaran orang ini, bicara organisasi terus, Ada Cesardo, ada Nopal, Noval, Tulus, baru Bang Otasi. Otasi, Jose juga ada Jose, Oh, Jose Simatupang. Inilah dulu. Nah, jadi kalau kalian ngumpul itu bicaranya pasti berkaitan dengan organisasi, lah gitu terus, ya. apalagi kalau ada Rimbun, itu kan asik itu. Oh, Cesardo apalagi kan Rimbun selalu sama Cesardo. Cesardo, ya, itu Cesardo yang kan paling- selalu berusaha untuk selalu di atas. Iya, iya. Rimbun tak mau kalah. Ya pasti lah, Nah, karena dia itu kan dia pejabat ya, Korwil. pejabat Korwil ya kan. Ya secara gengsi kan masa pula anggota biasa ini atau cuma BPC. Iya, lebih masa tinggi dari mengajarin awak pengurus kira-kira pusat, gitu ya. Dan memang serunya begitu. Ya di tengah kondisi apa ya, kompetisi apalah ya, secara batin gitu ya. Iya. Mereka kan nggak sampaikan, tapi ada ego mereka kira-kira gitu. Jangan sampai istilahnya teman ini dia lebih pintar dari aku. Jadi ini yang kawan ini pun, si Korwil ini pun kan Iya. berusaha juga dia mungkin belajar. Nah si ini pun barangkali pengen juga dia punya rasa gimana sama Korwil ini dia lebih hebat gitu kan. Pastilah soal ego itu. Iya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya bagus juga itu kan. Memang harus Keren. seperti itu sih sebenarnya bang. Betul, harus. Jadi bang apa dulu yang coba singgung egoku? Ada dulu bang Ricky Nababan, mantan BPC cabang Medan juga pada waktu itu. Ricky Nababan. Iya, Kalian dia- kenal dari mana?
dia main juga ke tongkrongan itu. Dari mana dia tahu tongkrongan kalian itu? Lewat ketua cabang lah pula bang. Pada waktu itu dia datang, baru kenalan lah ketua Dari cabang komisariat. Medan, ya? Belum ketua komisariat aku. Di kompor-kompor Cesardo ini calon ketua komisariat katanya, begitulah bang. Pada saat itu Cesardo badan pengurus cabang ya? Badan pengurus cabang. Ketua Kabit Porkom ya. Porkom, ya. Jadi karena dibilang Cesardo begitu sama Bang Riki inilah yang mentorin kau? Iya, mentorin. Jadi sampai dia bilang begini, dia singgung ego bahwa dia bilang kau termasuk kader yang gagal berGMKI. Kalau sampai namamu itu tidak dicatat oleh Google, kata dia. Maksudnya bang bilang, coba kau ketik dulu nama aku, kata dia. Nama bang siapa? Riki Nababan, biar kenal kau siapa Bang Mini, katanya. Jadi kau ketik lah pada saat itu? Aku ketik lah bang. Kalau kita ketik nak maki-maki, ngeri kasar kawan itu kalau ngomong itu semua bahasa. Dulu masih sering tersinggung aku karena aku pendeta kan. Bahasa-bahasanya kan ngeri-ngeri dulu bang, sarkas-sarkas kan. Dulu sebelumnya kau duniamu kejam ya. Tiba-tiba masuk ke dunia mokar kependetaan, mungkin sudah sekian tahun dengar kalimat-kalimat yang menyejukkan gitu ya. Udah ini istilahnya kok jadi apa lagi ya? Udah terbangun marwah kehormatan kita bang. Apalagi dulu aku dunianya itu pun dunia yang lebih apa ya, istilahnya lebih positif lah. Iya. Ya kan? Ini masuk lagi dunia yang agak apa ya? Seram lah istilahnya ya. Kayak mana lah dulu aku berpikir kan, kita udah biasa dulu khotbah depan 2000 orang sampai ke Malaysia sana pelayanan. Tiba-tiba kita masuk berGMKI kena maki-maki, kena hina begini kan. Aduh. Sebenarnya itulah yang mengkorek. Kayaknya aku perlu banyak latihan lagi di sini. Dan satu, ada juga dulu misiku istilahnya begini bang, karena aku hamba Tuhan begitu kan. Kayaknya memang GMKI ini perlu ditobatkan begitu. Justru kau berpikir begitu ya? Iya, justru perlunya orang teologi hadir di sini untuk memperkenalkan Yesus. Karena kan ada orang GMKI yang nggak percaya Yesus. Ada pada waktu itu. Termasuk senior pada waktu itu. Sebenarnya bukan nggak kenal, nggak percaya Yesus. Kenal, tapi barangkali mungkin ada juga yang nggak percaya begitu ya. Dia nggak percaya, memang disampaikan. Atau barangkali kalau mau diajak lebih kritis, lebih kepada berusaha untuk menyadari tentang eksistensi itu gitu. Mungkin bisa kayak gitu lah. Menariknya kalau di GMK ini kan istilahnya tidak hanya sekedar percaya begitu. Dan ini kan mungkin masih debatable kan. Orang kan ada yang bilang harus percaya, udah percaya aja dia. Tapi karena ini kelompok-kelompok yang kritis, yang intelektual, dia nggak mau hanya sekedar istilahnya percaya aja. Dia perlu betul-betul memahami eksistensi itu berdasarkan dari pergulatan atau pengalaman dia begitu. Jadi memang ada aja begitu. Saya juga punya pengalaman juga dulu. Ada teman-teman yang menggugat realitas Tuhan itu. Tapi pada akhirnya saya berpikir itu bagian dari upaya dia mencari diri, mencari eksistensi Tuhan itu begitu kan. Kan nggak bisa kita samakan pola pikir kita dengan yang lain. Betul iya, kan? Nah terus gimana tadi soal gara-gara mau juga memaki atau apa? Iya, jadi kau cari di Google memang ada nama dia. Ada nama dia. Dia sebagai apa di situ pada saat Kabit itu? Akspel. Kabit Akspel. Itulah kebanggaan dia ya. Iya, tapi kelasnya nggak kalah banyak. Kan? Banyak. Banyak bang, 1000 juga iya. Banyak juga. Jadi masa siapa dia itu? Aku kurang siapa tahu. Dulu katanya? Kalau nggak salah ketua cabangnya. Tahun berapa itu katanya? Pernah badan pengurus cabang atau di pengurus komisariat? Dia itu pernah jadi ketua panitia Mapar. Apa? Natal atau Konas itu bang, PPGMKI. Ketua Konas kalau nggak tahu, dia di Medan dulu. Konas atau nggak pernah lagi komunikasi sama sekarang? Sampai sekarang masih komunikasi. Dia sekarang di Korea. Oh di Korea? Iya di Korea dia sekarang. Siapa namanya? Riki Nababan. Oke. Tapi kayaknya pernah dia jadi badan pengurus cabang ya? Iya lah bang, Kabit Akspel dia dulu. Cuman Kabit Akspel nggak ada ini cabang Medan. Nggak ada pernah cerita tentang abang di sini. Kan dia tahu keras abang di sini. Mungkin tahu lah, kurang tahu lah bang. Cuma memang dia lebih senang kayaknya ngobrol sama BPC ini kan. Karena dulu waktu pertama kali dia datang kan sampai main tumbuk dulu kan. Sepantaran. Kalau masih seniornya kan agak panjang protokolernya mungkin begitu kan. Dulu pas kerja dia di Batam. Cuman 1 bulan aja dulu. Dia lah dulu mancing-mancingnya aku. Dibawa lah ke rumahnya. Jadi di rumahnya dulu pembobotan aja begitu bang. Kau sendiri? Iya, berdua aja kami kayak pacaran kayak gini lah bang. Tapi pembobotan terus dia buat. Jadi itu yang membuat aku itu berGMK ini jadi terus candu.
Pernah juga dulu. Termasuk dia juga lah yang kira-kira menginspirasi Iya, di dia game kayak ini. Gara-gara Di samping kalau dari kelompokmu dia tadi itu gara-gara media itu bang. Karena nama dia itu terbit di Google gitu kan. Sampai sekarang masih ada nggak? Kurang tahu lah, gue nggak pernah lagi gue cek. Bikin Nababan. Bikin Nababan ya, oke. Habis itu, itulah dikompor-kompori kan. Nah, kau mau nggak jadi? Dulu aku ditawari juga sama BPC jadi Sekfung Kerohanian. Oh, PAW ya? Iya, PAW. ya? Cuman diminta juga sama BPC. Ada tawaran lain. Aku disuruh bentuk komisariat Batam Center. Meliputi kampus apa aja tuh? 6 kampus pada waktu itu, UIB, Poltek, STT Real, Istie Galileo, baru UT, sama IKMB Mitra Bunda. Oh, berarti di luar Uniba lah ya? Iya, Uniba luar kan sebab di Uniba. Batam Center juga, cuman mereka Uniba udah kan khusus karena ya? udah berdiri dulu sendiri bang. Oke. Nah, jadi aku berpikir kayak gini, kenapa aku pilih jadi bentuk komisariat ini? Targetku kan jadi ketua komisariat. Aku berpikir lebih baik aku jadi kepala di badan yang kecil daripada ekor di badan yang besar. Oke. Nah, karena kalau di BPC kan apalah kuasa kita bang, mana bisa aku nanti nulis-nulis kayak yang dibilang siapa ini kan, Betul. si Riki Nababan Iya, kan. iya. Nah, akhirnya ku bentuklah ini, ku kejar terus kan kader-kader ini kan. Terbentuklah komisariat itu. Sempat apa juga dulu mau pecah juga gara-gara UT mau buat sendiri. Kalau UT pisahkan diri kami nggak cukup, nggak quorum. Berarti banyak juga anggota dulu dari UT ya? Iya lumayan dulu bang. Di angkatanku itu lumayan banyak kami yang maper itu. Ada 35 itu. 35 atau 40 pada waktu itu. Cuman UT berapa? UT pada waktu itu 5 atau 10 lah itu bang. Oke. Jadi pada waktu itu semua, kalau nggak salah 90% tercampak. Gara-gara perdebatan kapan Yesus lahir. Bang Rio dulu, Bang Roy Stanggang. Gara-gara itulah dulu, jadi 90% hilang Stanggang. kan. Di mana? Oh, yang di ini, yang Di dalam ya? grup. Nah, akhirnya Oke, dibuatlah debat di DPD pada waktu itu kan. Oh iya. Habis kegiatan apa itu baru Iya. berdebat. Jadi saya teringat dulu sempat beberapa anggota itu 90% lah hilang. Itu udah jadi anggota ya? Udah jadi Terakhir anggota kok. mereka menyadari seperti kayaknya nggak kondusif di Iya. GMK ini ya kan, perdebatannya pun aneh-aneh, mungkin anggapan mereka begitu ya. Makanya mereka memilih keluar. tinggal sedikit lah kami, itulah kami palar-palar. Si Roy Stanggang ini pun kadang Kami palar-palar lah itu buat perdebatannya itu kan memang kalau istilah agak lucu lah sebenarnya ya kan. ibarat tangga itu tidak untuk yang newbie, Iya. yang pemula. Mungkin dia kan sudah langsung menghadirkan perdebatan di tingkat advance, ya kan, tingkat atas ke bawah, kibanya gempar Ya gitu lah, lah. gempar. Udah capek jadi BPC maper level kan mereka ya. Iya. Aduh, akhirnya itulah 90%. Hanya itulah tinggal di komisariat gitu aja lah kami yang sisa. Yang satu angkatanku maper. Kalau sampai sekarang mungkin sampai aku ber-BPC lah ya. Sampai jadi ketua cabang hanya 2 orang lah kami yang sisa. Aku sama Sekcap. Satu angkatanku. Yang lainnya itu udah yang baru semua itu. Iya. Itu lost kontak masih ada nggak kontaknya mereka? Semuanya lost kontak, Bang. Lost kontak nggak ada lagi? Karena pada waktu itu karena Bang Roy itu langsung kena blokir semua kita kan, orang GMK kan. Oh, Orang itu apa? segitu. Ada satu apanya memang mereka yang ya? cukup vokal. Kerasnya ya. Iya, ada satu cukup vokal di angkatan kami itu dan cukup berpengaruh lah dia. Oh. Nah, jadi waktu dia bilang begini, semua ngikut Ngikut begitu. ya. Cuman kan awak kan beda lah pula kan. Siapa? Kau masih kenal nggak itu? Eskil. Eskiel. Iya. Nggak pernah lagi ketemu. Pernah ketemu sekali. Cuman hanya selo aja begitu. Sempat juga kita singgung GMK kan. Dia bilang nggak jelas itu lah katanya. Ketepatan memang kami satu gereja di GB Tap Gabengkong. Dia itu ponakannya pendeta, gembala sidang. Oh, gembala sidang GB apa? Iya. Tap Bengkong ya. Filemon Melia lah, keponakannya lah. Orang Karo juga. Orang Karo juga. Itulah dianya. Akhirnya kubuatlah komisariat itu, jadilah ketua komisariat. Nah, targetku aku harus setidak-tidaknya harus bisa dulu apa kan? Kayak ini bilang Bang Riki nih kan. Dibilang Bang Hermes pernah bilang begini. Hermes mana nih? Bang Hermes yang di sini dulu, Bang. Oh, yang Gamki juga dulu ya? Iya, Gamki juga. Hermes Siombing. Si Ombing, dia bilang begini,
gak usah terlalu berpikir besar kau untuk komisariat ini. Tapi setidak-tidaknya kau buat satu kegiatan yang cukup besar. Biarlah itu cukup sekali aja sampai kau selesai jadi ketua komisariat. Aku berpikir dulu kan nggak paham juga aku kan, apa lo mau biar buat ada ya? yang dikenang gitu. Iya, istilah gitu. Akhirnya aku buatlah bakti sosial. Nah itu dia senang. Ah ini ku bantulah kau katanya. Oh gitu ya. Iya. Dulu pada waktu itu bang, senang juga aku karena pada waktu itu banyak juga Di situ ini ya, udah kayaknya pada masa dirimu itu bergame KI, ya pas syukurnya lagi, ini agak rohani, puji Tuhannya Gamki di situ mulai hidup reborn juga. lagi gitu Iya, ya. iya. Jadi istilahnya ada teman-teman yang dari Gamki ini juga yang ikut saling komunikasi kira-kira gitu ya, saling memperhatikan ya. lah gitu bang. Sampai pada waktu itu juga, bahkan kayaknya nggak ada yang tahu ini kegiatan kami itu. Bang Oscar Leon, kalau abang kenal. Oscar Leon tahu lah, mantan ketua cabang Batam ya. Beliau itu kayaknya hanya kegiatan kami itu yang dia pernah bantu. Kegiatan game KI Batam. Pada saat kau apa ini? Ketua komisariat. Ketua komisariat. Buat kegiatan bakti sosial kami pada waktu itu di Panti Asuhan. Oke. Nah, ada yang telepon bahwa ini dari Bang Oscar Leon, tapi jangan sampaikan ini dari saya. Buat aja bantuannya atas nama NN, kata dia. Dan nggak ada yang tahu itu. Aku pun nggak kenal wajahnya. Sebelumnya itu kau belum kenal juga Oscar Leon? Aku karena aku terima dia di Karimun nama dia. Karena terima dari dia bang, jadi aku sampaikan ke BPC gitu kan. Itulah cerita jadinya. Oh Bang sekalian itu begini, sekarang begini, kenal? begini. Belum kenal, nggak pernah jumpa sampai sekarang. Oh, kapan-kapan kalau Karimun ini? Oh, abang itu Karimun bang? Iya, terakhir aku tahu dia caleg di PDIP di Karimun. Jadi DPRD Kabupaten Karimun lah, tingkat 2. Itulah banyak yang nggak tahu itu kan. Nah di sini kita buka semua cerita nostalgia yang gelap di ya. game KI ini ya kan, kita ceritakan. Kok gelap itu? Nggak ada yang tahu informasi itu bang. Oh, gelap dalam pengertian orang nggak tahu lah. Iya, istilah gitu bang. Akhirnya ku bangunlah komisariat itu kan. Habis itu cuman itu nggak ku naikkan media karena nggak tahu dulu bang cara buat media ini kan, rilis medianya itu. Akhirnya belajar aku sambil baru buat inilah aku lapak belajar di alun-alun. Angku Putri. Iya, aku buatlah satu kegiatan lagi. Banyak lah memang kegiatan, cuman itulah yang aku ingat-ingat lah kan. Buat lapak belajar kami sama PMII. Collab lah kami, kolaborasi sama PMII Ibnu Sina. Nah, jadi pada waktu itu aku ketua komisariat, tapi aku berteman sama ketua-ketua cabang Cipayung. Cipayung ya. Iya. Akhirnya relasiku banyak bang. Masih ketua komisariat tapi temannya udah ketua-ketua Cipayung. Ya? Nah, akhirnya iya. Abang kan pakainya perhatikan juga sepak terjang itu. Cukup liar bang. Ya nggak, ya inilah wajar lah istilahnya. Bahkan sering dulu ketua cabang nggak hadir, aku yang gantiin. Jadi mewakili di kegiatan Cipayung begitu. Gak tahu kita BPC-nya dari mana ya kan. Makanya dulu pernah akhirnya aku demo juga BPC. Di sekretariat kita segel pada waktu itu kan karena BPC. Oh iya, yang tahu aku yang di ini toh, di Golden Land itu ya. Golden Land. Iya, saya ingat juga. Ingat dulu aku teksnya itu bang, apanya? Iya. Narasinya itu ada yang hidup tapi tidak bergerak kan gitu kan. Betul. Itu lalu belajar juga kita kan. Itu sebenarnya yang kompori ketua PMI juga itu. Kau nggak pernah demo kan? Demo lah kau. Setidaknya pengurus cabang itu dulu ke demo kata dia kan. Oh kita ditantang bang ya kan. Aku demo lah. Cari akal-akal ya. Punya apa juga dulu ya. Sebenarnya pengalaman kalau untuk yang rusuh-rusuh, pikir ya kita ini masih bisa lah ya kan. Masih punya mental. Masih ada sisa yang kemarin-kemarin masih banyak lah ya. Kan kadang orang takut gitu loh. Karena nggak semua orang punya keberanian untuk itu. Betul bang. Akhirnya dari situlah. Cuman dari situ aku banyak diuntungkan juga. Akhirnya setelah itu besoknya aku kan dipanggil senior banyak itu bang. Bang Subadrio, bang siapa itu banyak itu. Oh inilah yang demo semua gitu-gitu lah bang. Jadi pada saat itu kau rasakan kayaknya seru juga ya. Seru juga. Jadi pusat perhatian ya. Ya atau mungkin aku kayak kurang perhatian juga, kayak senang rasanya di kayak gitu-gitu kan. Pada akhirnya memang semua orang itu butuh apa ya istilahnya, butuh diakui gitu. Iya betul. Eksistensi diri ya kan. Habis itu itulah selesai jadi ketua komisariat. Aku karena pada waktu itu kan berteman sama teman-teman Cipayung,
ada selang 3 bulan itu sebelum Kompercap kalau nggak salah. Setelah Rakom, setelah terpilih ketua komisariat selanjutnya kan. Jadi 3 bulan kosong itu kami bentuk ini sama ketua-ketua Cipayung, RMB, Relawan Mahasiswa Batam. Oke. Pada waktu itu pas musim Covid, jadi kami buat kegiatan-kegiatan sosial lah, penyemprotan disinfektan ke gereja-gereja, bagi-bagi sembako. Itu inisiatifnya murni dari kalian? Dari kami. Ya, bukan ada toke ya? Nggak ada, Bang. Nggak ada tokenya ya? Nggak ada. Bertiga aja kami pada waktu itu. Bertiga GMKI? Sebenarnya nggak nama organisasi lah. Iya. Dulu aku baru ketua PMI ketua PMI siapa dulu? Roji. Si Roji, si Hasibuan ya? Enggak. Oh. Dalimunte. Oh, Dalimunte. Dalimunte Oh, iya, dia, sorry. Baru satu lagi Mulyadi. Mulyadi ini mahasiswa biasa aja dia dulu di Unrika. Dia orang apa ini? Organ juga? Dia nggak ada organisasi, Bang. Oh, dia ada ya? Simpatisan mahasiswa kupu-kupu lah dulu istilah gitu. Oh, jadi dia bisa ikut di dalam gerakan kalian? Dia penasaran lihat si Roji. Jadi Roji bawa dia gitu kan. Akhirnya teman-temannya Roji lah kira-kira gitu ya. Baru satu lagi si John Making, ketua PMI. John Making ya. Iya. Jadi waktu kami rapat bertiga dulu kami awal, baru datang si John. Iya, iya. Nah, waktu datang si John itu dulu dari mana itu? Dia itu masih mahasiswa. Oh, Bentara dia ya? PMKRI dulu, Bang. Iya, Bentara Persada ya? Iya. Dia PMKRI kan. Masih calon cabang dulu kan PMKRI kan. Iya. Jadi pada waktu itu Rozi bilang begini, kita buat aja lah organisasi lagi. Siapalah ketuanya? Siapa yang bersedia katanya. Itu pertemuan pertama. Nantilah kita pikiri, tapi kira-kira apa namanya katanya ya kan? Tercetuslah RMB namanya kan, Relawan Mahasiswa Batam. Oke lah, ini aja lah deal. Baru besoknya lagi jumpa dengan pasukan lebih banyak, ada 30 orang. Siapa yang mau jadi ketua katanya ya kan? Mana kalian kumpul itu? Pasukan-pasukan mereka lah itu, Bang. Ya kan? Kan kawan tongkrongan sama anggota kader-kader di organisasi mereka kan? Kenapa mereka ngumpul begitu? Dipanggil, Bang, ayo kita rapat begitu kan. Jadi kami ini juga buat pemberitahuan di Instagram. Jadi ada orang yang baca Instagramnya nama Instagramnya itu Suara Mahasiswa Batam. Itu Roji yang nangani. Dan itu followersnya udah banyak. Di share ke situ ternyata banyak mahasiswa yang perhatiin. Mereka datang ya. Jadi pada waktu itu kan di kos-kosan tau lah, Bang, kos-kosan dari gimana macam kampus kan? Itu ya? Iya, jadi berdatangan lah orang ke kos-kosan itu, semak kali, Bang. Kami nggak nyangka akan ada orang datang. Kami pikir kan hanya kami aja kan. Pada waktu itu itulah siapa ketuanya begitu kan? Nggak ada orang yang mau, tapi janganlah ketua-ketua Cipayung karena mereka udah menjabat begitu kan. Yang inilah yang belum lah katanya. Ini aja lah Bung Binsar aja katanya. Oh siap gitu ya kan. Oh, kita kan mau aja, siap saya siap. Akhirnya Mulyadi lah jadi sekretaris. Jadi waktu dia dulu sekretaris, kemana-mana bawa buku lah dia, Bang. Kayak betul-betul sekretaris lah dia. Nah, dia tuh kalau diskusi itu, dia itu harus apa topiknya gitu. Kalau nggak ada topik, nggak usah rapat. Dan dia telaten untuk mencatat diskusi. Iya, jadi dia catat semua. Habis itu dia simpulkan lagi setelah penghujung pertemuan. Nah, jadi memang dia sangat bagus lah dulu pada waktu itu. Baru bendaharanya itu dari PMI. Nah, dulu senang juga dulu kita kan. Kita ini kan orang Kristen ini kan kadang agak kurang panggung-panggung di forum-forum apa ini kan. Jadi senang aku Kristen sendiri kok aku pula jadi ketua istilah begitu kan. Iya, pada itu pas kebetulannya aku sendiri Kristen. Jadi si John dulu kan dalam forum kita. Terakhir dia keluar karena dia pikir-pikir nggak ada nama dia di dalam RMB. Terpikir dia RMB itu Roji Mulyadi Binsar. Itu kenapa bisa dikaitkan begitu? Aku nggak tahu. Tapi memang dari awal nggak ada cerita, Bang. Itu memang secara kebetulan aja ya. Iya. Namanya jadi bisa dikait-kaitkan. Akhirnya dia pencar lah. Atau mungkin karena dia nggak dapat panggung lah. Merasa nggak dapat panggung juga ya. Iya. Akhirnya itulah kami jalan lah buat kegiatan sosial, buat diskusi juga kan. Disitulah pertama kali aku kata sambutan. Kena maki-maki aku sama Bang Uba karena Bang Uba pada waktu itu sebagai panelis. Iya. Dia sebagai pemateri, kan buat kegiatan pertemuan. Yang mengundang pembicara tunggang. Enggak, Pak Ubah, Pak Richard Pasaribu,
sama Pak Hendrik Kadis Pendidikan Kota Batam. Oh, Henry yang dulu Iya. pernah ini ya. Iya. Kita Dia kasih. dia lah dulu apanya pemateri. Datang mereka semua. Tapi lewat Zoom Bang, pakai Zoom. Datang mereka. Di Zoom itu. Iya, hadir semua. Oh, hadir semua. Iya, jadi terus aku yang kau kata bilang, sambutan kan. Kenapa dimarahi kau sama Ubah? Waktu aku kata sambutan, habis itu dia lah pemateri. Ku tengok yang tadi itu kata sambutan itu, ketua itu bukan mahasiswa kayaknya itu, macam lurah. Ku tengok dia kasih apa dia pidato katanya. Mahasiswa itu nggak loyo, harus berisi, punya kajian, jangan goblok begini kata. Malu kita kan. Langsung digas kau di situ ya. Iya, yang apa itu pada waktu itu ada ratusan Bang. Malu kita kan. Ya, iya. Walaupun itu Zoom ya. Iya Bang, karena muka kita kan ada Bang. Betul. Mana betul, ketua apa tadi itu? Ketua RMB itu katanya. Udah langsung digas kau di situ. Iya Bang. Iya ya, sama. Tapi kurasa yang gas cuma Bang Ubah aja ya. Hanya Bang Ubah, yang lain slow nggak, aja ya. slow aja. Jadi dari situ belajar juga lah. Tapi situ aku senang juga kan. Pertama kali buat kata sambutan kan Bang kan. Itu pertama kali. Pertama kali. Istilahnya agak Berarti resmi pejabat gitu lah ya, aku dulu, pejabat Bang. ya. Iya. Macam penting kira-kira gitu ya. Seakan-akan. Tapi ini- memang yang setelah dipikir-pikir apa yang disampaikan oleh Bang Ubah itu ya jadi sebenarnya bahan masukan pelajaran sih Bang. Iya juga ya. Karena aku beradaptasi sebenarnya di dunia gerakan ini Bang pada waktu itu. Betul. Seba- Enggak, pada saat itu kau di gas seperti itu, dikritik, kan ada responnya kan biasanya dua secara garis besar. Ada orang yang mengingkari terus bilang wah ini nggak benar, Iya. yang mengkritik ini. Tapi ada yang walaupun misalnya kritik itu keras, Iya. tapi memang Aku berpikir ya. anggap iya, itu kayak benar pelajaran. juga ini pelajaran ini aku harus berubah gitu. Karena aku pikir, oh berarti gayaku tadi nggak cocok di dunia gerakan. Berarti dunia gerakan itu aku harus pelajari Itu lagi barangkali bagaimana mungkin konsepnya. ini ya, mereka gitu. masih membawa gaya-gaya Pendeta Bang. itu ya. Gaya kependetaan. Melekat kali kita dulu kan. Bang Ubah ini kan karena memang basicnya dia orang gerakan, Iya, ya kan. nggak Jadi cocok. dia menunggu sebenarnya ya gaya-gaya mahasiswa itu menggebrak-gebrak gitu loh, ya kan. Pokoknya kritis begitu kan. Awak ya Iya, macam kokbal lah kira-kira gitu ya. Iya, ada doa-doanya begitu-gitulah. Oh, iya. Itulah Bang. Jadi kayak agak nggak pas bagi Bang Ubah ini, maka kena gas kita dulu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Memang pelajar memang harus begitu, ya kan. Dulu aku pertama kali di dunia gerakan ini Bang, puncak emosi itu waktu rakom pertama Bang. Aku kan nggak pernah megang palu sidang. Iya. Rakom Komisariat Batam Center Yang mau pertama kali pembentukan itu. pembentukan pengesahan Iya. ya. Aku kan nggak pernah megang palu sidang, nggak pernah lihat persidangan juga nggak pernah. Seumur Kasarnya umur. nggak pernah diboboti juga lah kira-kira gitu, Iya. ya. Nggak dikasih pemahaman ya. Pada waktu itu aku diminta sebagai Pimpinan sidang sementara pimpinan ya? sidang. Bukan sementara, sampai selesai Bang. Sampai selesai? Waktu sementara itu dari BPC, Oh. barulah diserahkan sama aku Iya. yang memimpin persidangan kan. Gak ngerti kita kan, habis aku dimaki-maki sama Cesardo, banting-banting meja mereka itu. Udah sampai, Kenapa dia kok banting-banting meja? karena gini, aku kan nggak tahu ketukan satu itu kapan, ketukan dua. Ini masih permulaan begitu kan, langsung digas kita. Ya di gas itu kan mereka harusnya apakah memang di situ sudah ada apa kalian? Nggak, Rivalitas gitu atau Nggak apa? ada Bang, memang Di situ dia- masih polos-polos gitu. masih polos-polos. Tapi udah langsung digas kok ya? Iya. Maksudnya Oke. kita nggak paham, maksudnya kan harusnya diajari, dibimbing, Iya. dibina dengan baik lah, Iya. sambil dituntun lah istilahnya kan begitu kan. betul. Kita digas gitu, di situ pertama kali, nggak betul lagi berorganisasi, main tunggu penjari lah kalau kayak gini, ini harga diri bos, kita dibagi-bagi gini, Iya, kita jadi dibagi-bagi. pendeta begitu. Oh, berarti pada titik itu kau masih berpikir, iya aku ini loh. Iya Bang, aku masih, Pendeta ini kok masa digini-giniin, dibodoh-bodohin kira-kira gitu ya? iya sampai kalau tengok jemaat kayak gini, ya kayak mana Iya. gitu, istilah gitu Hilang kan. harga diri ya? Hilang harga diri Bang, makanya di situ dulu puncaknya. Jadi waktu dari situ aku belajar, memang kayaknya kita ini harus merendah, harus